Smart TV Channel. Masih menyisakan 4 episode lagi menjelang ending, tapi euforia dari penonton setia drama It's Okay Not to Be Okay ini sudah membuat berbagai macam spekulasi dan prediksi tentang apa yang bakalan terjadi di ending dari drama ini nantinya. Menarik memang untuk kita bahas atau kita prediksi apa yang bakalan terjadi ending dari drama ini, karena ending drama ini tuh semacam masih abu-abu gitu loh. Apakah nanti si Komonyong dengan Gang Tae ini bisa mendapatkan happy ending atau malah sebaliknya gitu. Karena misteri-misteri yang ada pada drama ini tuh sampai beberapa episode yang udah jalan ini masih banyak sekali tanda tanya gitu kan. So di video kali ini saya akan bahas bagaimana prediksi dari ending drama It's Okay Not to Be Okay ini nantinya. So langsung aja kita mulai. Nah, dari awal yang menjadi misteri utama dari drama ini adalah perihal kematian ibunya Sang Tae dan Gang Tae, tentang siapa yang membunuhnya kan gitu. Terus berlanjut lagi ke beberapa episode ke depannya itu kita diberikan clue baru untuk misteri baru perihal keberadaan ibunya Komonyong ini, masih hidup apa enggaknya, kalau masih hidup di mana, siapa gitu kan. Nah, berlanjut lagi di episode 8 itu ada clue baru lagi untuk misteri baru yang mana dibuka dengan percakapan si Sang Tae dengan perawat yang ada di rumah sakit RSJ OK ini gitu. Jadi berdasarkan 3 misteri utama tersebut kita akan coba memprediksi bagaimana ending dari drama ini nantinya teman-teman. So langsung aja kita mulai dengan misteri yang pertama. Dari awal drama ini dimulai, yang menjadi misteri utama dari drama ini adalah perkara kematian atau pembunuhan ibunya Sang Tae dan Gang Tae ini. Nah, di episode 12 itu kita udah dapat titik terang karena ada satu adegan yang memperlihatkan kalau ternyata pembunuh dari ibunya Sang Tae dan Gang Tae ini adalah ibunya Komonyong. Dan juga beberapa penjelasan pun juga diberikan oleh Sang Tae mengenai pin kupu-kupu yang diduga itu dimiliki oleh pembunuhnya dan ternyata dimiliki oleh ibunya Komonyong. Jadi misteri tentang siapa pembunuhnya ibu Gang Tae dan Sang Tae ini di episode 12 itu udah terjawabkan, yaitu ibunya Komonyong. Cuma sekarang kenapa dan mengapa gitu kan, apa nih salahnya ibunya Sang Tae sampai ibunya Komonyong ini tega ngabisin nyawanya ibu Gang Tae. Oke, mari kita coba bahas. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton episode 12 itu kan di scene ke pembunuhan itu diperlihatkan ada dialog yang dikeluarkan oleh ibunya Komonyong yang mengatakan gini, biar saya yang mengurus anak saya. Nah, kalau saya bisa tebak nih, mungkin gini. Kan ibunya Komonyong ini adalah orang yang sangat perfeksionis, seorang penulis yang punya ambisi yang sangat tinggi gitu kan. Bahkan mungkin memiliki sifat psikopat karena memang di awal episode itu udah kayak dijurusin ibunya Komonyong ini anti sosiopat dan bahkan udah menjurus ke psikopat gitu kan. Nah, mungkin ibunya Sang Tae ini secara nggak sengaja gitu mungkin pernah lihat ibunya Komonyong ini terlalu mengekang Komonyong, terus kayak coba nasehatin gitu kan, Bu jangan terlalu keras sama anaknya, kasihan gitu kan. Lah namanya psikopat gitu kan, kalau misalnya udah ada satu hal yang membuat hatinya tergoyang gitu, itu udah ngabisin nyawa orang itu udah kayak hal yang biasa aja gitu. Makanya mungkin karena kesel gitu kan ibunya si Komonyong ini langsung deh ngabisin ibunya Gang Tae. Kita lanjut ke misteri yang kedua, yaitu perihal keberadaan ibunya Komonyong. Di beberapa episode awal itu kita sudah dibuat ya untuk menerka-nerka siapa sih sebenarnya ibunya Komonyong itu. Bahkan kita pernah dibuat untuk mencurigai seorang pasien dari rumah sakit jiwa yang sering pakai shawl bulu-bulu itu kan. Nah, pada awal kita udah dibuat tuh percaya kalau ibu ini ternyata ibunya Komonyong, tapi ternyata dibelokin lagi bukan ibu itu, dan kita digiring lagi opini kita untuk mempercayai Ibu Okran, salah satu juga pasien di rumah sakit jiwa OK itu kan. Tapi makin kesini ternyata Ibu Okran ini bukan ibunya Komonyong, melainkan fans beratnya dari ibunya Komonyong. Jadi kita digiring lagi opini kita untuk seolah-olah mencurigai salah seorang perawat yang ada di rumah sakit jiwa OK ini, yaitu ibu perawat Pak Hejong kalau nggak salah namanya gitu kan. Karena beberapa gelagat-gelagat dari ibunya ini memang
agak ini sih, agak mencurigakan gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat scene ketika ibu Okran ini dicekek sama ayahnya Komonyong, dia kan kayak kepo gitu kan, nanya ke ibu Okran. Jadi ibu ini memang agak sedikit mencurigakan sih. Nah, tapi ini menurut saya gimana nih, apakah memang benar ibu ini adalah ibu aslinya Komonyong atau bukan? Kalau menurut saya sih bukan ya. Misteri ini tuh hanya semacam kedok atau pengalihan isu aja untuk kita terlalu fokus ke kasus yang ini, ke misteri yang ini, sehingga kita lupa dengan misteri yang lebih besar lagi, yaitu perkara apakah benar Sangte dan Gangte ini adalah saudaraan gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kalau memang benar ibunya Komonyong ini masih hidup gitu kan. Kenapa ibunya Komonyong ini saya bisa bilang masih hidup? Karena gini, ada satu scene yang di episode 11 ketika ibu Okran ini pergi ke rumahnya Komonyong, terus kan dia bawa ini kan, coba menyelipkan foto kupu-kupu yang kalau menurut saya itu merupakan suruhan dari ibunya Komonyong. Buat apa coba? Buat menghancurkan hubungannya Komonyong dengan Gangte gitu kan. Karena dengan Gangte melihat bukti kupu-kupu ini, dia jadi curiga gitu kan sama si Komonyong, sama ibunya Komonyong. Jadi hubungan mereka tuh jadi renggang gitu loh. Nah, sekarang kita lanjut ke misteri selanjutnya, dan juga mungkin ini menjadi misteri terbesar dari drama It's Okay Not to Be Okay ini nantinya. Siapa gitu yang nyangka gitu kan, ternyata hubungan Sangte dan Gangte juga dijadiin misteri dalam drama ini. Padahal saya dari awal udah berpikiran kalau mereka berdua ini memang udah sibling dari awal, saudara kandung. Tapi ternyata di episode 8 ketika Sangte ngomong dengan perawat yang ada di rumah sakit jiwa Ok itu, yang ketika mereka berdialog tentang Budinosaurus itu kan, itu semacam clue baru lagi untuk kita mempertanyakan ke kakak beradikan Sangte dan Gangte ini gitu kan. Nah, terus ada lagi clue yang coba diberikan, yaitu mengenai ada kemungkinan Sangte dan Komonyong adalah saudara. Kalau masalah sibling antara Komonyong dengan Sangte ini sih bukan perkara yang besar ya, terserah mereka mau sibling apa enggaknya juga nggak masalah gitu. Asalkan jangan Komonyong sama si Gangte yang saudaraan bisa ambil hati kita sebagai penonton. Jadi gimana pun ending dari drama ini nantinya, yang pasti kita berharap itu akan menjadi ending terbaik. Ending terbaik berarti mengharapkan happy ending gitu kan. Cuma gini loh, jangan sampai prediksi-prediksi yang kita buat ini sampai ke telinga si penulis naskah dari drama ini. Karena biasanya nih kalau misalnya ending dari drama itu udah ketebak, si penulis tuh nggak sungkan-sungkan untuk ngebelokin lagi ceritanya, cerita endingnya gitu. Kalian masih ingat nggak sih dengan drama Replay 88 yang sebenarnya itu kata orang nih, sebenarnya nih si Jungpal dan si Dokson ini sebenarnya bakalan bersatu, cuman karena udah ditebak-tebak sama netizen, jadi penulisnya kayak nggak mau gitu ketebak endingnya, jadi dibelokin gitu. Makanya jangan sampai nih gara-gara kita nebak-nebak begini, endingnya dibuat jadi sad ending. Nah, itulah teman-teman semua, itulah tadi prediksi saya mengenai bagaimana ending dari drama It's Okay Not to Be Okay ini nantinya. Ini kan cuma semacam perkiraan saja ya, belum tentu betul, dan juga semoga saya nggak ngarepin juga sih ending yang saya alternatifkan ini emang kejadian di dramanya. Cuman ya udahlah, ini kan namanya cuma main tebak-tebakan aja kan gitu. So, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya teman-teman suka, dan juga subscribe channel ini dengan cara klik tombol yang bertuliskan subscribe atau langganan di bawah itu. Jangan lupa untuk diklik. So I think enough for today. Thank you so much for watching this video, and once again I say to you, don't forget to subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.